Kasus yang menimpa advokat Togar Situmorang kembali memasuki babak baru yang krusial. Publik mungkin mengira kasus ini sudah selesai setelah adanya putusan pengadilan, tapi nyatanya, situasi di lapangan justru berbanding terbalik. Menanggapi simpang siur yang beredar, kuasa hukum Togar Situmorang, Advokat Rinto Maha, angkat bicara secara gamblang. Beliau menegaskan dengan keras bahwa putusan yang ada saat ini sama sekali belum bisa dieksekusi, karena proses hukum masih berjalan dan belum berstatus hukum tetap. Lantas, apa saja poin-poin hukum yang membuat eksekusi ini belum bisa dilakukan? Dan langkah apa yang akan diambil oleh tim kuasa hukum selanjutnya? Langsung saja, mari kita simak wawancara eksklusif bersama Advokat Rinto Maha berikut ini. Putusan hakim tadi ini memang sangat tidak relevan. Bukan tidak relevan lagi, sesuai dengan undang-undang, dan kami sangat kecewa dengan putusan hakim bahwa satu, pertimbangan disampaikan sama majelis hakim tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam KUHP. Kedua, kita juga berharap bahwa kegiatan ini memang bisa harus dilaksanakan. Putusan ini memang kami lakukan kasasi karena semua yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dan permohonan kami untuk meminta mengajukan saksi-saksi yang meringankan kami untuk diperiksa ulang, yang di kepolisian sudah diperiksa tidak sehingga ini menyebabkan putusan pengadilan tinggi ini cacat hukum dan sumir, tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Dan kenapa hal ini harus kita lanjutkan ke Mahkamah Agung, karena memang dampaknya terhadap teman-teman, terhadap pengadilan, terhadap peradilan juga ini sangat mengganggu sistem peradilan di Indonesia. Dan kami akan menyampaikan ini, ya mungkin kami akan lebih keras lagi untuk bersurat ke Komisi Yudisial dan semuanya. Silakan dilanjutkan. Iya. Terima kasih. Kami atas nama kuasa hukum Pak Togar Situmorang, tadi teman-teman sudah dengar sendiri ya, pertimbangan hakim seperti itu. Ternyata ya, kalau putusannya tentu apa yang menjadi pertimbangan hakim kita hormati ya. Tetapi begini, saya tadi kan bertanya ya, hakim sepakat tidak, atau dalam situasi ini sepakat tidak dengan istilah 613 KUHP, ultimum remedium ya. Kan KUHP baru sudah ada istilah itu, bahwa jalur pidana atau jalan pidana adalah jalan terakhir ya. Kalau mereka bilang sepakat dengan 613 KUHP, maka administrasi yang ditempuh adalah peradilan etik di dalam Dewan Etik Profesi. Dan itu yang kita sesalkan ya. Hakim tidak ada pertimbangan ke situ. Ya, kita jelas depan hakim tadi sampaikan kita akan kasasi. Kita nyatakan kasasi, dan saya sampaikan tegas ya, mulai dari PN ya, mulai dari diterimanya laporan polisi ya, masuk penyidikan, masuk P21, proses penuntutan sampai ke proses di pengadilan negeri itu ya, itu adalah peradilan sesat ya, karena dalam pertimbangan hakim PN Denpasar memasukkan istilah-istilah perjanjian atau kontraktual antara klien dengan advokat sebagai delik ya, delik tipu gelap. Itu yang pertama. Yang kedua, memasukkan dalam pertimbangan honor 550 juta sebagai delik pidana ya. Dan saya nggak berubah sampai hari ini bahwa istilah yang saya sampaikan bahwa itu peradilan sesat ya, dan peradilan sesat itu dikuatkan di pengadilan, bahkan ditambahkan ya hukumannya tadi jadi 3 tahun ya. Makanya saya tadi tanya kepada majelis, bisa nggak? Boleh nggak majelis semua? Saya tanya tuh, saya tidak puas, saya laporin ke kantor polisi, Bapak Ibu semua majelis. Kan nggak jawab tadi. Kenapa saya bertanya begitu? Bukan saya lancang, tapi 613 KUHP
ya itu jelas ultimum remedium. Ya, kalau kita merasa tidak puas, maka larinya ke peradilan etik. Peradilan etik di pengadilan ada Bawas, ada KY. Kalau peradilan etik di advokat, ada Mahkamah Kehormatan Advokat, Mahkamah Profesi. Jadi punya peradilan etik sendiri. Kalau di kejaksaan ada peradilan etik, ya di advokat ada. Harusnya begitu. Karena menyangkut perjanjian dan banyak ya surat kuasanya, 21 ya, ada pidananya, ada perdatanya, kecuali tadi Pak Togar tidak menjalankan surat kuasa. Ini mendampingi ke pengadilan, mendampingi ke Polres, mendampingi ke Polda sampai Bareskrim, ada dokumentasinya. Jadi strategi sudah dilakukan. Kalau kurang lebih mereka tidak puas atau ada klien tidak puas, ada hasil SP3. Ya harus ada hasil ya SP3. Ada hasilnya, ada proses. Jadi yang saya sampaikan, dan dia juga sudah dapat sertifikat. Iya ada. Kerugiannya. Jadi kalau dalam istilah ini harusnya ini peradilan etik. Ya, jadi hakim sampai hari ini di tingkat PN dan tingkat banding tidak sepakat dengan istilah yang sudah diatur di Undang-Undang 613 KUHP bahwa hukum pidana adalah ultimum remedium. Itu Bang. Dan MK. Oh ya, satu lagi. Dan MK putusan MK itu juga mengenai imunitas advokat. Jadi advokat memiliki hak imunitas ya. Jadi untuk menilai begini Bang, ini terakhir dari kita. Untuk menilai ya ada atau tidaknya peradilan maksud saya gini, etika atau etik si advokat ya, atau itikat baiknya atau ada pelanggaran profesinya adalah peradilan etik advokat. Itu dulu yang dilaksanakan. Jadi peradilan pidana tidak berwenang sebenarnya secara kalau kita bicara peradilan etiknya. Ya, karena peradilan pidana itu kan peradilan yang harus dijalankan ketika semua tahapan administrasi, perdata sudah dijalankan. Kan primum remediumnya adalah peradilan administrasi di 613 KUHP. Gitu Bang, ya. Nah,